Baik, langsung kepada materi pembahasannya. Yang pertama yaitu ada pasar global. Pengertian pasar global. Pasar global adalah pasar transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Suatu negara memiliki sumber daya alam dan variasi yang terbatas. Oleh karena itu, demi memuaskan kebutuhan warganya, akan terjadi transaksi impor, yaitu membeli barang dari suatu negara ke negaranya, atau ekspor, yaitu menjual barang dari negara ke negara lain demi mencukupi kebutuhan pada negara tersebut. Keuntungan pasar global. Segudang keuntungan bagi para pelaku bisnis yang dapat memasarkan produknya ke seluruh dunia. Keuntungan pasar global yaitu, yang pertama ada semakin banyaknya konsumen. Semakin banyaknya cakupan manusia tentu berbanding lurus dengan banyaknya konsumen. Jika konsumen kita berjualan hanya di Indonesia adalah 100.000 orang, maka ketika kita berjualan di negara lainnya seperti Malaysia mungkin cakupannya akan naik menjadi 200.000 orang atau 150.000 orang. 2. Luasnya jalur distribusi pasar global. Distribusi produk tentunya akan semakin luas. Yang awalnya hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran antara Pulau Jawa dan Sumatera, sekarang bisa menjual ke negara Singapura dan Malaysia. Keuntungan berlipat. Sudah tak aneh jika konsumen semakin banyak, keuntungan pun akan mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu, pasar global akan sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis jika mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Lihat saja sepatu Nike yang dapat meraup keuntungan triliunan rupiah tiap tahunnya. Yang keempat ada terbukanya kesempatan. Dengan pemasaran yang lebih luas dan permintaan konsumen yang semakin beragam, akan membuka banyaknya kesempatan produk atau jasa untuk berkembang. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi membuat semuanya menjadi hal yang sangat mungkin. Yang kelima ada naiknya eksistensi perusahaan. Perusahaan akan semakin eksis karena merek-mereknya produk ada di beberapa negara. Selain itu, mereka pun mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga operasional perusahaan dapat terus berjalan. Yang ketiga ada resiko pasar global. Walaupun pasar global terlihat menggiurkan, namun dalam prakteknya memiliki banyak resiko, yang jika kita tidak dapat menanggulanginya akan menyebabkan kerugian yang amat besar. Ada beberapa resiko dalam pasar global, diantaranya pertama, perbedaan regulasi. Negara A dan negara B tentunya akan memiliki kebijakan atau regulasi yang berbeda. Misalnya, negara Muslim tidak dapat menerima produk makanan tanpa label sertifikasi halal, sehingga produk dari negara B yang ingin masuk ke negara mayoritas Islam perlu melakukan proses sertifikasi sesuai dengan kebijakan negara Muslim tersebut. Bayangkan, jika kita ingin mengekspor produk cemilan yang mengandung babi. Saat kita memproduksi dan mengirim produk tersebut ke negara muslim, kita baru mengetahui bahwa produk kita tidak dapat diterima. Karena kita sudah memproduksi, mengirim produk tersebut akan cukup merugi jika kita tarik kembali. Akhirnya mau tidak mau kita akan musnahkan produk tersebut di pelabuhan. Kedua, ada pajak. Hal ini seringkali menjadi resiko karena dapat menaikkan harga jual dari produk kita, karena pajak masuk ke produk suatu negara yang lumayan mahal. Oleh karena itu, kita harus menghitung harga jual perkiraan naik setelah terkena pajak. Kemudian kita perlu membandingkannya dengan kompetitor dan menentukan apakah produk kita mampu bersaing dengan para kompetitor yang ada. Ketiga ada bahasa. Hal yang paling penting dalam pemasaran adalah bagaimana kita berkomunikasi kepada calon pelanggan. Tentunya komunikasi yang baik terjadi ketika pelanggan memahami nilai produk atau jasa yang kita tawarkan. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai tim yang dapat mengkomunikasikan produk kita kepada negara yang kita tuju untuk ekspor. Yang keempat ada biaya. Biaya ekspor akan sangat tergantung sekali dengan nilai mata uang dolar dan nilai fluktuasi. Kita harus terus memantau nilai mata uang agar dapat menyesuaikan semua biaya produk untuk yang kita jual. Yang kelima, ada proses yang lebih lama. Saat kita melakukan proses penjualan dari negara A ke negara B tentunya akan memakan waktu yang lebih lama daripada transaksi pemasaran secara lokal. Lama waktu proses biasanya terjadi karena adanya pengecekan proses handling produk dan beberapa faktor lain seperti antrian. Sebagai para pelaku bisnis, kita perlu menghitung waktu proses ini untuk mengetahui apakah produk kita akan dalam keadaan terbaik ketika ada di toko penjualan. Jangan sampai produk kita rusak sebelum terjual.